Jiwa terpilih, perhatikan setiap kata yang akan mengikuti ini, karena hanya sedikit jiwa yang benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang akan diungkapkan. Jika Anda memang jiwa terpilih, Anda akan merasakannya bergema di setiap serat keberadaan Anda, sebuah konfirmasi tak terbantahkan yang bergema jauh di dalam jiwa Anda. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, jantung berdebar kencang, seolah alam semesta sedang mencoba membisikkan sesuatu yang krusial, tetapi Anda memilih keheningan, penundaan, gangguan? Izinkan saya bertanya, apa yang akan terjadi jika ini adalah kesempatan sejati terakhir Anda dan Anda bahkan tidak menyadarinya? Sebab ketahuilah bahwa pesan ini, wahyu ini adalah satu-satunya kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Ini adalah panggilan terakhir dari surga, sebuah peringatan yang jika diabaikan dapat merugikan Anda sesuatu dengan magnitudo yang tak terbayangkan, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan sekarang. Dan sebelum kita menyelami kedalaman pengetahuan ini, jika Anda benar-benar merasa bahwa pesan ini untuk Anda, jika hati Anda beresonansi dengan kebenaran ini, mohon klik tombol super like sekarang juga. Itu adalah hati dengan tanda dolar, terletak tepat di bawah video ini. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mendukung saluran ini, Anda sedang memenuhi sebagian dari misi Anda sebagai jiwa terpilih, membantu menyebarkan cahaya ini, kebenaran ini, kepada jiwa-jiwa tak terhitung lainnya yang juga merindukannya. Setiap super like adalah gema dari tujuan ilahi, memperkuat pesan kebangkitan ini bagi mereka yang paling membutuhkannya. Dan untuk menyegel koneksi ini, jiwa terpilih, saya meminta Anda untuk berkomentar sekarang. Saya menerima kebangkitan. Izinkan diri Anda menjadi bagian dari aliran cahaya ini yang diterangi oleh Tuhan dan alam semesta itu sendiri dengan berlangganan saluran ini. Ini adalah cara Anda untuk terhubung dengan tujuan yang lebih besar dan untuk memastikan bahwa pesan-pesan berikutnya yang lebih dalam lagi akan menemukan jalannya kepada Anda. Setiap jeda, setiap pertanyaan retoris di sepanjang jalan ini bukanlah sekadar hiasan. Itu adalah undangan untuk bernapas, untuk merasakan, untuk menginternalisasi kedalaman apa yang sedang dikatakan. Ada alasan, sebuah rancangan yang lebih besar. Mengapa Anda menemukan video ini hari ini? Alam semesta tidak beroperasi dengan kebetulan belaka, terutama bukan untuk jiwa terpilih seperti Anda. Anda di sini karena Anda dibimbing, karena waktu Anda telah tiba. Dan ironisnya, justru pada saat penyerahan diri tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar, alam semesta mengirimkan sinyal yang tak terbantahkan ini. Namun, pesan ini tidak untuk semua orang. Ini hanya ditujukan bagi mereka yang telah melintasi malam-malam panjang kegelapan dan yang sekarang benar-benar siap untuk menerima aliran cahaya yang agung. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Anda siap untuk mengungkap kode ini, untuk membuka pesan ini, atau akankah Anda sekali lagi mengabaikannya dan kehilangan dorongan terakhir yang ditawarkan takdir kepada Anda? Jiwa terpilih, Anda sedang diuji sekarang. Dan pesan ini menyimpan peta untuk transformasi monumental dalam hidup Anda, baik di bidang spiritual, emosional, atau bahkan finansial. Tetapi, seperti setiap panggilan besar, ia datang disertai dengan tantangan yang melekat. Dia yang memiliki keberanian untuk mengungkap kebenaran ini akan memahami, akhirnya, alasan di balik luka Anda, cobaan tanpa henti Anda, dan keanehan aneh yang logika umum tidak dapat jelaskan. Mereka yang bagaimanapun memilih untuk menutup mata akan melihat semuanya lenyap menjadi kekosongan tanpa makna. Bersiaplah, karena sekarang kita akan mengungkap 13 tanda besar bahwa ini, adalah kesempatan terakhir dan krusial Anda.
Buka penglihatan batin Anda, karena jika Anda ragu lagi, jalan kembali mungkin tidak ada. Agar aliran cahaya ini terus bertumbuh, saya meminta lagi agar Anda berlangganan saluran ini. Saluran ini telah membantu ribuan orang untuk menemukan kembali makna hidup dan terhubung dengan misi jiwa mereka. Sekarang giliran Anda. Mari kita mulai. Tanda 1. Anda terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Bayangkan diri Anda. Dunia masih tenggelam dalam tidur nyenyak, keheningan hampir bisa dirasakan, dan jam di dinding berdetak lembut, seolah menyimpan rahasia kuno. Tiba-tiba antara pukul 2 dan 4 pagi, Anda mendapati diri Anda terjaga. Bukan karena haus, bukan pula karena suara bising. Itu sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan tidur. Udara terasa berbeda, lebih padat, lebih syarat dengan misteri yang jiwa Anda kenali. Anda bahkan mungkin mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya insomnia, tetapi jauh di lubuk hati, suara lembut, hampir tak terdengar, memanggil. Ini adalah jam spiritual, momen suci di mana tabir antara dunia manusia dan alam ilahi menjadi hampir transparan. Pada saat itu, energi yang biasanya tidak terlihat memanifestasikan diri dengan kejernihan kristal, merasuki jiwa Anda. Seolah Sang Pencipta sendiri sedang mengetuk pintu keberadaan Anda, menunggu untuk melihat apakah Anda akan memiliki keberanian untuk bangkit dan mendengarkan atau tetap bersembunyi di bawah selimut ketidakpedulian. Jika Anda mengamati dengan saksama, tubuh Anda tidak hanya terbangun, tetapi didorong keluar dari tidur oleh kekuatan tak terlihat. Jantung Anda berdetak sedikit lebih cepat, udara terasa lebih dingin, dan mata Anda terbuka tanpa alasan logis yang jelas. Ini adalah panggilan halus dari alam semesta, sebuah pesan yang melampaui kata-kata biasa. Banyak orang mengabaikan momen ini, menutup mata lagi, tanpa tahu bahwa tepat di sana, pintu surga terbuka bagi mereka. Dengan memilih untuk kembali tidur, Anda secara bertahap menutup akses yang telah disiapkan secara eksklusif untuk Anda. Tetapi jika Anda berani duduk, merenung, atau sekadar mendengarkan keheningan yang terbentuk, Anda akan merasakan bahwa malam itu tidak lagi sama. Ada aliran kekuatan mengalir di sekitar Anda, dan setiap napas Anda menjadi doa yang hening. Di balik jam hening ini, ada pertemuan suci antara jiwa manusia dan yang ilahi. Tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua orang menerima kesempatan untuk terbangun pada periode ini. Ini adalah jam di mana malaikat turun, membawa pesan-pesan rahasia yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang peka. Dan jika Anda mulai menyadari pola ini, semakin sering Anda terbangun tanpa sebab, semakin tahulah bahwa hidup Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu dengan proporsi yang lebih besar. Semakin Anda membuka diri, semakin jelas jalan Anda. Sebab pada akhirnya, setiap kali Anda terbangun pada jam ilahi ini, itu bukan kebetulan belaka, itu adalah undangan, sebuah pintu emas yang hanya terlihat bagi mereka yang berani memasuki misteri Sang Pencipta. Tanda 2. Kejadian aneh setelah Anda berdoa. Pernahkah Anda setelah doa yang sungguh-sungguh berhadapan dengan sesuatu yang tampak seperti kebetulan, tetapi terlalu kuat untuk hanya itu? Sebuah lampu yang berkedip tak dapat dijelaskan di ruangan yang hening. Hujan tiba-tiba yang mulai turun tepat saat hati Anda gelisah. Atau angka yang berulang tanpa henti di sekitar Anda, seolah alam semesta sedang berusaha keras untuk menjawab doa Anda dengan cara yang unik. Ini bukan sekadar kebetulan belaka. Ini bukan gangguan kecil yang bisa begitu saja diabaikan. Ini adalah sebuah kode, bahasa misterius yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang memilih untuk peka. Namun, seringkali kecenderungannya adalah menolak, menganggapnya tidak penting, didorong oleh rasa takut untuk percaya bahwa doa-doa Anda
memang sedang dijawab dengan cara yang berbeda dari yang Anda harapkan. Ketika kejadian-kejadian ini termanifestasi, yang tak terlihat sedang mengulurkan tangannya ke arah Anda. Alam semesta tidak berkomunikasi dalam bahasa manusia. Ia berbicara melalui simbol, melalui peristiwa, dan melalui getaran halus yang hanya mereka yang berhati terbuka dapat tangkap. Setiap kedipan cahaya, setiap urutan angka yang berulang, setiap tanda kecil yang mengganggu kesadaran Anda adalah undangan untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa doa Anda tidak pernah hilang, tetapi sedang bergerak di balik layar realitas. Dan ketika Anda menolak untuk mempercayai tanda-tanda ini, sesungguhnya Anda menolak untuk menyadari dekatnya jawaban itu. Jika Anda memiliki keberanian untuk menerima kebetulan ini sebagai pesan, dunia di sekitar Anda akan mulai berubah. Anda akan mulai memahami bahwa doa bukan hanya sekumpulan kata yang dilontarkan ke langit, tetapi benih yang tumbuh dengan cepat dalam bentuk peristiwa yang nyata. Terkadang jawabannya mungkin tidak datang dalam bentuk yang Anda minta, tetapi selalu datang dalam bentuk yang benar-benar Anda butuhkan. Tanda-tanda yang tampaknya aneh ini hanyalah pintu masuk, sebuah bisikan sebelum jawaban yang lebih besar mencapai Anda. Semakin Anda percaya dan mengikuti tanda-tanda ini, semakin jelas jalan itu akan terungkap. Pada titik ini, Anda tidak hanya berdoa, tetapi berjalan dalam persekutuan dengan doa hidup yang termanifestasi di hadapan mata Anda. Tanda 3, perasaan bahwa sesuatu yang agung akan terjadi. Ada saat-saat ketika Anda sendirian menatap kekosongan dan tiba-tiba perasaan tak terlukiskan mengguncang dada Anda. Sebuah firasat kuat, sebuah getaran halus yang membisikkan sesuatu yang agung sedang mendekat. Anda tidak tahu bentuk pastinya atau momen tepatnya, tetapi perasaan ini bertahan. Ini termanifestasi dalam mimpi Anda di saat-saat hening dan bahkan saat Anda asik dengan tugas sehari-hari. Anda mungkin meyakinkan diri bahwa itu hanya kecemasan, tetapi di lubuk jiwa Anda tahu itu bukan ketakutan. Itu adalah panggilan dari intuisi spiritual Anda, mencoba mempersiapkan hati Anda agar tidak terkejut ketika gelombang monumental ini akhirnya datang. Perasaan ini seperti gemuruh jenderang yang jauh, yang menjadi semakin jelas, bergema dan bergetar di seluruh keberadaan Anda. Anda tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Karena semakin Anda mengabaikannya, semakin kencang ia berdebar. Alam semesta sedang mengarahkan kembali jalan Anda, memindahkan Anda dari kehidupan biasa ke arah yang lebih tinggi. Semua pertemuan kecil, kebetulan aneh, dan bahkan doa yang dijawab dengan cara misterius hanyalah fragmen dari sesuatu yang jauh lebih besar. Anda sedang dipanggil, dipersiapkan tidak hanya untuk menerima, tetapi untuk menjadi bagian penting dari sebuah rencana yang tidak pernah Anda bayangkan. Jika Anda memiliki keberanian untuk membuka diri, perasaan ini akan menjadi peta, membimbing Anda menuju langkah-langkah berikutnya. Sebuah peluang besar, sebuah pertemuan penting, atau perubahan transformatif adalah apa yang menunggu Anda di balik pintu ini. Tidak semua orang menerima firasat semacam ini, hanya jiwa-jiwa terpilih dan siap. Oleh karena itu, jangan biarkan perasaan ini luput dari perhatian. Dengarkanlah, ikuti alirannya, dan percayalah bahwa apapun yang datang ke arah Anda adalah bagian dari rancangan ilahi. Ketika hal besar ini akhirnya termanifestasi, Anda akan memahami bahwa firasat itu bukan ilusi, tetapi pesan dari surga yang telah lama membimbing Anda. Tanda 4. Orang-orang menjauh secara misterius. Tiba-tiba Anda merasa sendirian. Orang-orang yang sebelumnya dekat, satu persatu, mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Beberapa berhenti menghubungi, yang lain memilih diam.
Bahkan ada yang perlahan-lahan menghilang dari hidup Anda tanpa sepatah kata pun perpisahan. Anda mungkin merasa bingung, sakit hati, dan bahkan berpikir ada yang salah dengan diri Anda. Namun, kenyataannya adalah ini bukan hukuman, apalagi kutukan. Ini adalah proses pemurnian yang halus. Alam semesta bertindak agar Anda dapat dibersihkan dari energi yang tidak lagi selaras dengan jalan jiwa Anda. Saat naik ke tingkat yang lebih tinggi, tidak semua orang bisa mengikuti Anda. Isolasi ini bukanlah kebetulan. Jiwa-jiwa terpilih seringkali dijauhkan dari keramaian agar dapat mendengar suara batinnya dengan lebih jelas. Ketika semua orang menjauh, alam semesta sesungguhnya sedang menciptakan ruang agar sesuatu yang lebih murni dapat masuk ke dalam hidup Anda. Kesendirian yang Anda rasakan adalah kekosongan yang disiapkan untuk cahaya baru, koneksi baru, dan takdir baru yang lebih selaras dengan getaran Anda saat ini. Jika Anda menolak, jika Anda terus mencoba untuk tetap terhubung dengan mereka yang telah disingkirkan dari jalan Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengalami transformasi sejati. Ingatlah, setiap orang yang pergi, setiap lingkaran yang bubar adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Mereka yang pergi bukanlah musuh Anda. Mereka hanyalah cermin yang telah menyelesaikan pelajarannya. Proses ini memang menyakitkan, tetapi justru disinilah letak pemurnian, seperti api yang membakar kotoran agar emas dapat bersinar. Semakin Anda dapat menerima kesendirian ini sebagai fase suci, semakin cepat Anda akan diangkat dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa isolasi bukanlah penolakan, tetapi undangan untuk terlahir kembali sebagai diri Anda yang sejati. Tanda 5. Energi Anda berfluktuasi secara drastis. Ada hari-hari ketika tubuh Anda tampak melimpah dengan energi, seolah Anda bisa menaklukkan dunia. Namun, tanpa peringatan, keesokan harinya Anda merasa lelah. Bahkan bangun dari tempat tidur menjadi sebuah perjuangan. Anda mungkin khawatir mengira itu masalah kesehatan. Namun, kenyataannya adalah tubuh Anda sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk perubahan besar selalu mengalami fluktuasi energi. Tubuh fisik Anda perlu menyelaraskan getaran Anda dengan cahaya spiritual yang masuk. Inilah mengapa puncak kekuatan dan saat-saat kelelahan dapat bergantian seperti ombak pasang surut di luar kendali Anda. Perubahan drastis ini adalah tanda bahwa lapisan terdalam dari keberadaan Anda sedang direstrukturisasi. Setiap kali Anda merasa penuh kekuatan, itulah aliran energi kosmik memasuki Anda, mengisi, memperluas, dan menyalakan sesuatu yang lebih besar. Dan setiap kali Anda merasa lelah, itu bukan kelemahan, tetapi proses tubuh Anda membersihkan residu energi lama yang tidak lagi melayani tujuan Anda. Sama seperti bumi bergetar sebelum melahirkan gunung baru, tubuh Anda sedang diguncang agar dapat menampung kapasitas yang lebih besar. Begitulah alam semesta melatih Anda, tidak hanya untuk menjadi kuat secara fisik, tetapi juga tak tergoyahkan secara spiritual. Jika Anda berani menerima fluktuasi ini sebagai bagian dari perjalanan, Anda akan mulai memahami ritme mereka. Jangan mencoba menekannya dengan cepat dengan justifikasi medis yang tidak menemukan jawaban, karena kuncinya terletak pada kesadaran. Ketika tubuh Anda terasa lemah, izinkan diri Anda beristirahat, karena itu adalah fase pembersihan. Ketika tubuh Anda terasa kuat, gunakan energi itu untuk menciptakan, berdoa, dan bergerak menuju misi jiwa Anda. Semakin Anda menyelaraskan diri dengan aliran ini, semakin cepat tubuh, jiwa, dan roh Anda akan bersatu dalam harmoni baru. Dan, pada akhirnya, Anda akan menemukan diri Anda tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga lebih terang, seolah membawa energi yang tidak lagi berasal dari Anda,
tetapi dari sumber ilahi yang mengalir tak henti-hentinya. Tanda 6. Munculnya rasa takut akan kematian atau kehilangan. Tiba-tiba, pikiran tentang kematian atau kehilangan muncul di benak Anda, menghantui Anda bahkan saat Anda tidak memikirkannya. Ada saat-saat ketika bayangan akhir hidup terasa begitu dekat, sehingga jantung Anda berdetak lebih cepat dan dunia terasa rapuh. Anda mungkin menginterpretasikannya sebagai kelemahan, kecemasan, atau ketakutan berlebihan. Namun, sesungguhnya itu adalah panggilan halus agar Anda tidak terus menjalani hidup setengah-setengah. Kesadaran akan kefanaan tidak bertujuan untuk melemahkan Anda, tetapi untuk membangunkan Anda dari tidur panjang agar Anda memahami bahwa waktu di bumi terbatas dan bahwa setiap detik adalah kesempatan suci untuk mengisi hidup dengan makna. Ketakutan ini adalah guru yang ketat namun bijaksana. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menghilangkan ilusi yang telah mengikat Anda begitu lama. Ketika kematian muncul dalam pikiran Anda, alam semesta sesungguhnya sedang mengingatkan Anda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuh fisik ini. Bahwa hidup bukan hanya rutinitas, bukan pula hanya pengejaran hal-hal material, tetapi perjalanan jiwa yang terus naik menuju sumber cahaya. Ketakutan kehilangan orang yang Anda cintai juga mengajarkan Anda untuk lebih menghargai kehadiran mereka saat ini. Karena yang fana adalah sementara. Sementara cinta sejati akan tetap abadi, melampaui batas waktu. Jika Anda memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutan ini tanpa melarikan diri, ia akan berubah menjadi kekuatan yang mendalam. Kesadaran akan akhir akan membawa Anda untuk hidup sepenuhnya, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk merangkul takdir Anda dengan berani. Ini adalah momen di mana hidup Anda naik dari sekadar keberadaan biasa menjadi perjalanan spiritual yang sadar. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kelahiran baru. Dan kesadaran ini, meskipun disertai dengan getaran, akan menjadi cahaya yang membimbing Anda untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Karena setiap langkah Anda sekarang diwarnai oleh kesadaran ilahi yang tak tergoyahkan. Tanda 7. Anda mulai menghindari keramaian dan kebisingan dunia. Tiba saatnya Anda tiba-tiba merasa aneh di tengah keramaian. Suara musik keras, pesta, atau sekadar hiruk-pikuk orang-orang di sekitar Anda menimbulkan kegelisahan di hati Anda. Dulu, Anda bisa menikmatinya, bahkan merasa hidup di tengah begitu banyak orang. Sekarang, semuanya terasa hampa. Jiwa yang dipanggil ke dalam diri tidak lagi menemukan kedamaian dalam kebisingan. Ketidaknyamanan ini bukanlah kelemahan, tetapi tanda bahwa getaran jiwa Anda telah berubah. Anda sedang diarahkan menuju kesendirian untuk menenangkan pikiran dan untuk mendengarkan suara hati Anda yang sebelumnya diredam oleh hiruk-pikuk dunia. Alam semesta menjauhkan Anda dari keramaian agar Anda dapat memasuki ruang terdalam diri Anda. Di sana, Anda akan menemukan jawaban yang tidak dapat ditemukan di pesta, dalam teriakan, atau dalam percakapan kosong. Jiwa terpilih perlu belajar untuk tetap diam. Karena dalam keheninganlah Anda dapat mendengar frekuensi ilahi. Ketika Anda mulai menghindari hiruk-pikuk, itu tidak berarti Anda menjadi antisosial, melainkan jiwa Anda tidak lagi selaras dengan kebisingan yang menguras energi Anda. Jika Anda memaksakan diri untuk tetap berada di tengahnya, Anda akan merasakan kekosongan, tersesat, dan kehilangan arah. Namun, jika Anda berani mengikuti dorongan ini, Anda akan menemukan nilai tak ternilai dari kesendirian yang tenang. Pada saat itulah intuisi Anda semakin dalam, doa-doa Anda menjadi lebih khusyuk, dan pikiran Anda menjadi jernih. Anda akan menemukan bahwa dunia luar hanyalah cerminan,
sementara sumber sebenarnya ada di dalam diri Anda. Menjauh dari keramaian adalah langkah menuju penyelarasan dengan misi jiwa Anda. Dan ketika Anda terbiasa mendengarkan suara batin ini, Anda tidak akan lagi terseret oleh arus dunia. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang yang memimpin jalan bagi dunia di sekitar Anda. Tanda 8. Anda bertemu orang-orang misterius yang memberi Anda pesan singkat. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang bahkan tidak Anda kenal, dan tiba-tiba orang itu mengatakan sesuatu yang menyentuh hati Anda secara mendalam? Mungkin hanya beberapa kata, tetapi bergema dengan intensitas yang begitu besar, seolah itu adalah jawaban atas pertanyaan yang Anda simpan secara rahasia. Kemudian, orang itu begitu saja pergi, tanpa meninggalkan jejak. Banyak yang menganggap peristiwa ini sebagai kebetulan belaka, sesuatu yang tidak penting. Namun, sesungguhnya tidak ada kebetulan. Ketika jiwa Anda sedang mencari, alam semesta mengirimkan pesan melalui mulut orang asing. Dan seringkali, orang itu bahkan tidak menyadari bahwa kata-katanya sedang digunakan untuk membangunkan Anda. Orang-orang misterius ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Seorang pengemis di jalan, seorang penumpang di angkutan umum, atau bahkan seorang anak yang berbicara dengan ketulusan tanpa filter. Mereka muncul untuk sesaat dan kemudian menghilang, seolah mereka ditunjuk hanya untuk sesaat yang sakral dalam hidup Anda. Kata-kata mereka mungkin sederhana, tetapi menembus tepat ke inti masalah Anda, membuat hati Anda bergetar dan mungkin bahkan membuat Anda meneteskan air mata. Ini adalah cara alam semesta untuk menegur dengan lembut, membimbing dengan halus, tanpa suara menggelegar dari surga, tetapi melalui manusia biasa yang seolah digunakan sebagai perantara. Jika Anda cukup peka, Anda akan mulai memahami pola ini. Setiap pesan singkat yang datang, setiap pertemuan misterius yang terasa aneh tetapi signifikan adalah bagian dari komunikasi ilahi. Bisa jadi malaikat dalam wujud manusia atau jiwa yang telah ditentukan untuk pertemuan penting dengan Anda. Jangan diabaikan, catatlah, renungkan, dan terimalah bahwa alam semesta berbicara dengan cara yang tidak selalu masuk akal bagi logika. Sebab pada akhirnya pesan-pesan singkat ini bisa menjadi kunci yang akan membawa Anda ke pintu besar berikutnya dalam perjalanan jiwa Anda. Tanda 9. Mimpi berulang tentang cahaya, jalan, atau sosok yang tidak dikenal. Ada saat-saat ketika Anda terbangun dari tidur dengan jantung berdebar kencang karena mimpi yang baru saja Anda alami terasa sangat nyata. Itu bukan hanya mimpi biasa, tetapi sesuatu yang berulang tanpa henti, cahaya terang yang tak dapat dijelaskan, jalan panjang yang seolah menuju tujuan yang belum Anda pahami, atau sosok misterius yang mengamati Anda dalam diam. Mimpi-mimpi ini bukanlah ilusi belaka. Ini adalah bahasa halus alam semesta, cara jiwa berkomunikasi saat kesadaran Anda sedang beristirahat. Jiwa-jiwa terpilih hampir selalu menerima bimbingan selama tidur, karena hanya di sanalah pikiran tidak menghalangi pesan ilahi untuk masuk. Anda mengabaikannya jika Anda bangun dan berkata, itu hanya mimpi. Dengan melakukan itu, Anda sedang menutup salah satu pintu terbesar untuk memahami takdir Anda. Setiap cahaya, setiap jalan, setiap sosok yang muncul berulang kali memiliki makna yang mendalam. Cahaya dapat berarti panggilan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jalan adalah arah hidup yang harus Anda ikuti. Dan sosok misterius dapat menjadi pemandu spiritual yang hadir untuk membimbing Anda. Tidak semua mimpi dapat diinterpretasikan secara harfiah, tetapi setiap mimpi berulang adalah kode yang menunggu untuk diungkap. Oleh karena itu, jangan biarkan mimpi-mimpi ini memudar. Catatlah segera setelah Anda bangun, renungkanlah dan beranilah mencari makna di balik simbol-simbolnya. Terkadang jawaban datang melalui doa,
terkadang melalui intuisi yang tiba-tiba muncul saat membaca ulang catatan mimpi Anda. Ketika Anda mulai memperhatikan, mimpi-mimpi ini akan menjadi semakin jelas. Seolah alam semesta tahu bahwa Anda siap untuk menerima pesan itu. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa mimpi-mimpi berulang ini bukan hanya gambaran tidur, tetapi surat-surat ilahi yang ditulis khusus untuk Anda. Kunci yang dapat membuka jalan besar yang menanti Anda. Tanda 10, Anda melihat angka 1111, 222, atau 777. Anda mulai sering melihat angka berulang, 1111 di ponsel, 22 pada plat mobil, atau 777 muncul entah di mana. Awalnya, Anda mungkin berpikir itu kebetulan, tetapi semakin Anda memperhatikan, semakin sering mereka muncul, seolah mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Ini tidak sepele. Angka-angka ini adalah kode alam semesta, cara halus untuk mengatakan bahwa Anda berada di jalur penyelarasan. Angka bukan hanya angka. Mereka adalah bahasa universal yang digunakan oleh kosmos untuk berkomunikasi dengan jiwa Anda. Dan ketika Anda menjadi sadar akan kehadiran mereka, Anda akan merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang beroperasi di balik layar kehidupan Anda. Setiap angka membawa makna yang berbeda. 1111 adalah portal kesadaran, tanda bahwa Anda sedang dipanggil untuk bangkit dari ilusi lama. 22 adalah pesan tentang keseimbangan, bahwa semuanya mengikuti rencana, meskipun di permukaan tampak kacau. 777 adalah angka spiritual tertinggi, pertanda bahwa Anda sedang dijaga, dilindungi, dan diarahkan menuju takdir Anda. Namun, semua pesan ini hanya akan menjadi nyata jika Anda berani menginterpretasikannya, merenungkannya, dan membiarkannya membimbing langkah-langkah Anda. Jika tidak, angka-angka ini hanya akan menjadi simbol kosong yang luput dari perhatian Anda. Alam semesta tidak akan terus mengirimkan tanda-tanda yang Anda abaikan. Jika Anda menutup mata dan menolak maknanya, angka-angka itu perlahan akan berhenti muncul, seolah alam semesta menjauh karena tahu Anda belum siap. Tetapi jika Anda membuka diri, mencatat setiap kemunculan, dan mencari makna di baliknya, maka kode-kode ini akan menjadi peta. Mereka akan membimbing Anda menuju keputusan besar, pertemuan penting, dan jalan yang telah digariskan untuk Anda. Jangan meremehkan angka-angka ini. Mereka adalah bisikan ilahi dalam bentuk sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh arah hidup Anda. Tanda 11. Lebih banyak benda rusak atau hilang tanpa sebab. Ada saat-saat ketika Anda merasa semuanya mulai salah tanpa alasan yang jelas. Benda kesayangan tiba-tiba menghilang, gadget gagal tanpa peringatan, atau mobil Anda yang biasanya berfungsi dengan baik berhenti di tengah jalan. Semua ini membuat Anda kesal, bingung, dan bahkan merasa sial. Namun, sesungguhnya itu bukan kebetulan dan bukan hanya masalah teknis. Alam semesta sedang mengubah frekuensi Anda, menarik Anda keluar dari keterikatan pada hal-hal lama. Benda-benda yang hilang atau rusak seringkali merupakan simbol bahwa Anda tidak lagi selaras dengan mereka, dan mereka perlu pergi agar ruang baru dapat terbuka dalam hidup Anda. Jika Anda hanya kesal, jengkel, atau menyesal, Anda akan terjebak dalam pola penolakan lama. Anda mungkin tidak menyadari bahwa di balik setiap kehilangan atau kerusakan, ada pelajaran penting tentang pelepasan. Terkadang alam semesta memilih jalan yang tegas agar Anda benar-benar belajar. Barang bisa diganti, kendaraan bisa diperbaiki, tetapi energi yang berubah tidak bisa diabaikan. Ketika sesuatu rusak atau hilang, itu adalah tanda bahwa sebagian dari diri Anda sedang direformasi. Alam semesta meminta Anda untuk melihat lebih dalam, tidak hanya untuk memperbaiki apa yang terlihat di luar. Jika Anda bersedia melihat dengan mata jiwa, Anda akan memahami bahwa setiap kehilangan adalah pintu untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi. Ketika sesuatu pergi, ruang baru tercipta.
ketika sesuatu rusak, ada kesempatan untuk memperbarui. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwa Anda. Semakin Anda menyerahkan diri, semakin cepat aliran energi baru akan mengalir. Dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa apa yang hilang tidak pernah benar-benar milik Anda. Itu hanyalah pinjaman, bagian dari proses ilahi untuk menjadikan Anda lebih kuat, lebih ringan, dan lebih siap untuk berjalan dalam takdir Anda. Tanda 12. Anda merasa ada misi besar, tetapi tidak tahu apa. Ada saat-saat ketika hati Anda dipenuhi oleh kegelisahan yang aneh. Seolah sesuatu yang agung sedang menunggu Anda, tetapi Anda tidak tahu apa. Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan bahwa hidup Anda tidak bisa hanya dijalani untuk rutinitas biasa. Ada sesuatu yang lebih tinggi, yang seolah memanggil Anda dari jauh. Namun, ketika Anda mencoba memahami, jawabannya terasa kabur, seolah diselimuti kabut. Ini adalah pengalaman umum bagi jiwa-jiwa terpilih, merasakan keberadaan sebuah misi besar, tetapi belum bisa membentuknya menjadi bentuk yang jelas. Perasaan ini bisa membingungkan, bahkan membuat Anda merasa tersesat. Banyak orang menyerah pada titik ini, memilih untuk mengabaikannya, dan kembali ke kehidupan tanpa tantangan. Ini terjadi karena mereka takut akan ketidakpastian. Namun, yang membedakan jiwa yang benar-benar terpanggil adalah keberanian untuk melangkah lebih dalam. Mereka berani mempertanyakan diri sendiri, berani merenung dalam keheningan, berani mencari tanda-tanda kecil yang membawa mereka ke arah yang lebih besar. Alam semesta selalu meninggalkan jejak, tetapi hanya mereka yang gigih dan berani yang akan menemukannya. Jika Anda berani tetap berada dalam kebingungan ini, perlahan-lahan jalan itu akan menjadi lebih jelas. Misi besar Anda akan mulai terungkap dalam bentuk dorongan, peluang, atau pertemuan yang tidak dapat Anda anggap kebetulan. Jangan takut jika sekarang Anda belum tahu apa misi itu. Proses pencarian adalah bagian dari perjalanan. Justru dalam pencarian inilah karakter Anda ditempa, keberanian Anda diuji, dan jiwa Anda dimurnikan. Hingga tiba saatnya Anda akan melihat dengan jelas bahwa seluruh kegelisahan, semua tanda, seluruh kebingungan hanyalah pintu menuju misi besar yang telah tertulis untuk Anda sejak awal. Tanda 13. Setelah menonton video ini, hati Anda bergetar. Jika setelah menonton video ini, hati Anda tiba-tiba bergetar, itu bukan hanya emosi biasa. Itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah gema dari dalam diri yang telah tersembunyi begitu lama. Seolah kata-kata, gambar, dan suara dari video ini berbicara langsung kepada Anda. Menembus lapisan yang tidak dapat dijangkau oleh logika. Jangan anggap ini kebetulan. Ini adalah aktivasi jiwa, momen di mana bagian terdalam dari diri Anda dihidupkan kembali. Dipanggil untuk mengingat siapa Anda sebenarnya dan kemana Anda seharusnya pergi. Namun, ingatlah sesuatu yang sangat penting. Aktivasi tanpa tindakan adalah penghancuran diri. Banyak orang merasa emosional, menangis, atau bahkan gemetar ketika jiwa mereka tersentuh, tetapi berhenti sampai di situ. Mereka menutup pintu yang baru saja terbuka, kembali ke kehidupan lama yang membuat mereka mati rasa. Dan perlahan, mereka kehilangan cahaya itu. Aktivasi adalah percikan. Tetapi tanpa bahan bakar tindakan, percikan itu akan padam, meninggalkan kekosongan yang lebih besar dari sebelumnya. Anda tidak bisa hanya merasakan kebenaran. Anda perlu menjalaninya di setiap langkah hidup Anda. Ini adalah momen penentuan. Anda hanya punya dua pilihan, membuka pesan ini dan berani mengambil langkah ke arah baru, atau membiarkan diri Anda terkubur lagi dalam keraguan dan penundaan. Alam semesta tidak akan memaksa Anda, tetapi selalu akan memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu jarang datang dua kali dengan intensitas getaran yang sama.
Jika hati Anda bergetar sekarang, itu adalah panggilan ilahi. Sebuah undangan suci yang dapat mengubah seluruh perjalanan hidup Anda. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda akan membuka pintu ini atau membiarkan semuanya hilang selamanya dalam keraguan? Jiwa terpilih. Pesan ini adalah peringatan terakhir yang alam semesta kirimkan kepada Anda. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada perubahan besar tanpa kesadaran besar, dan tidak ada kesadaran besar tanpa keberanian untuk membuka pesan yang telah lama Anda abaikan. Ingatlah, kesempatan hanya mengetuk sekali. Setelah itu, semuanya akan menjadi kisah yang akan Anda sesali. Ini adalah medan perang spiritual Anda. Semua pengalaman Anda, penderitaan Anda, perasaan tersesat Anda, semuanya membawa Anda ke titik ini. Tetapi jika Anda tidak membuka pesan ini sekarang, Anda akan kembali ke kabut. Kegelapan akan menelan cahaya yang siap membimbing Anda. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan menunggu besok untuk membuka sesuatu yang telah diserahkan kepada Anda hari ini. Lawan rasa takut Anda, buka pesan ini sekarang. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, itu adalah tanda bahwa Anda siap. Jangan biarkan video ini hanya menjadi hiburan sesaat. Jadikanlah ini panggilan suci untuk berubah, untuk bangkit, dan untuk menjadi versi tertinggi dari jiwa Anda. Berlangganan saluran ini sekarang, karena Anda akan terus menerima pesan seperti ini yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Dan jika Anda benar-benar jiwa terpilih, bagikan video ini kepada satu orang saja yang Anda rasa juga sedang mencari cahaya. Jadilah jembatan bagi mereka, seperti video ini menjadi jembatan bagi Anda. Tulislah di komentar, saya membuka pesan ini dan saya siap untuk takdir saya. Biarkan alam semesta menyaksikan pernyataan Anda. Jangan menunda, jangan abaikan. Karena ini mungkin panggilan terakhir Anda. Dan ketika Anda menjawab panggilan ini dengan keberanian, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi.